Hari ini di Abu Dhabi, di tempatku lagi hujan-hujannya deras banget, padahal lagi summer. Tapi tetap aja anginnya panas banget. Hai semua. Nah, balik lagi sama aku. So, minggu ini aku mau bikin dumplings. Nah, di negara ini tuh di Abu Dhabi aku gak bisa nemuin kulit dumpling seperti di Indonesia gitu loh, yang gampang ditemuin di swalayan atau di pasar tradisional. Nah, di sini tuh aku harus bikin sendiri. So, mau gak mau aku harus bikin, dan ternyata banyak gagalnya gitu. Dari yang tebel gak bisa ditipisin, atau tipis tapi ternyata gampang robek. Nah, setelah banyaknya aku modifikasi, aku udah nemuin formula yang bisa bikin kulit dumpling sekalian itu tipis banget tapi lentur. Jadi setelah direbus atau dikukus, nanti itu transparan isinya, kelihatan. Atau pas digoreng nanti crunchy banget. Nah, gimana? Mau tahu caranya? Ditonton terus karena ini resep enak dan gampang. Dan juga banyak temen aku yang pakai resep ini untuk jualan. Nah, siapa tahu kalian juga mau jualan atau mau sekedar masak untuk keluarga kalian di rumah. Ini resep pas banget. Nah, ayo kita mulai. Pertama, potong-potong sawi putih yang udah kita cuci tadi. Dipotong tipis-tipis ya. Aku di sini pakai 5 lembar daun sawi yang besar, yang bagian luarnya. Oh iya, bagian putihnya yang paling bawah dari sawi aku buang, karena menurut aku terlalu keras untuk pembuatan dumpling. Nah, di sini aku menggunakan 1,5 wortel yang berukuran sedang yang diparut untuk isian dumplings. Sedangkan setengahnya lagi karena aku hari ini mau bikin sop dashi, so aku potong tipis-tipis. Tapi kalau kalian ingin membuat jenis sup yang lain, kalian juga bisa pakai dumpling ini untuk dumpling rebus. Nah, setelah tadi sawinya sudah dipotong-potong, sekarang aku tambahin 2 sendok makan garam. Ini sama prosesnya untuk mengasinkan ya. Jadi sawinya nanti lebih lembut lagi. Sedikit diremas-remas agar semua garamnya tercampur. Nah, setelah itu kita diamkan deh 10 menit dulu. Nah, untuk wortel yang tadi sudah kita parut, aku masak dulu, aku tumis sebentar biar dia lebih matang dulu. Dan aku tumis pakai minyak wijen ya, 2 sendok teh. Tapi kalau kalian gak ada, pakai minyak biasa juga gak apa-apa. Nah, di sini aku punya 300 gram daging. Kalian bisa juga pakai tahu, ayam, udang. Kalau vegetarian biasanya pakai tahu ya guys. Setelah itu kita masukkan juga wortel tadi yang udah kita tumis. Lalu sawi putih yang tadi udah kita asinkan dengan garam. Jangan lupa ditiriskan ya, karena setelah proses pengasinan dia mengeluarkan air. Setelah itu kita bumbui. Di sini aku pakai 1 sendok teh bawang putih bubuk.
Setelah itu ada oyster sauce. Aku pakai 2 sendok makan. Lalu tidak lupa minyak wijen. Aku di sini pakai 2 sendok teh minyak wijen ya. Ini untuk mengeluarkan baunya lebih enak aja gitu. Setelah itu garam. Karena tadi di sayur asinnya itu udah kita kasih garam. Ini kasih garamnya dikit aja ya. Kira-kira 1 sendok teh garam. Terus setengah sendok teh merica, bisa pakai merica putih, bisa pakai merica hitam. Nah, setelah itu aku tambahkan 1 sendok makan gula. Ini untuk menyeimbangkan rasa ya. Jadi untuk pengganti micin aku biasanya tambahin garam dan gula. Nah, lalu aku pakai maizena 1 sendok makan. Setelah itu tepung tapioka, aku pakai setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Setelah itu diaduk. Kalau kalian gak ada tapioka nggak apa-apa, ganti aja pakai maizena. Diaduk terus sampai tercampur rata ya. Nah, sekarang kita di tahap yang paling tunggu-tunggu, bikin kulit pangsit sendiri. Nah, di sini aku pakai maizena 15 gram, tepung segitiga biru atau cakra 225 gram. Setelah itu garam setengah sendok makan. Setelah itu 1 butir telur dikocok lepas ya. Nah, sembari kalian campur semua bahan ini, kalian harus rebus air 115 gram dulu atau 115 ml ya. Direbus sampai benar-benar mendidih, karena untuk pembuatan ini harus air yang benar-benar panas. Untuk air jangan langsung dimasukin semua, sedikit demi sedikit bertahap, karena kelembapan tepung masing-masing tepung itu berbeda-beda. Kalau kalian masukin langsung, siapa tahu nanti terlalu banyak karena tepung kalian terlalu lembab. Jadi masukin demi sedikit ya. Setelah itu aduk adonan sampai semua tercampur. Gak perlu lama-lama, asal semua tercampur aja ya. Setelah semua tercampur, kita masukin ke wadah kedap udara. Jadi masukin ke tempat makan atau kalian bisa tutup di plastik. Nah, setelah itu kita potong adonan biar nanti dalam proses penipisan lebih mudah untuk kalian juga. Jangan lupa meja alas ditepungi sama maizena. Karena aku nggak punya rolling pin, aku jadinya pakai plastik wrap. Kalian juga bisa pakai botol bekas ya. Kenapa kok nggak pakai tepung biasa? Kenapa harus pakai tepung maizena? So, kalau kalian pakai tepung biasa, dia cepet lengket. Jadi kalau kena air sedikit lengket, karena ini kan adonannya lembab ya. Jadi pakai tepung maizena. Begitupun ketika menyimpan. Kalian harus tipiskan sampai benar-benar tipis dan transparan. Kalau sudah terasa agak menempel, jangan lupa dikasih tepung maizena. Ditaburi tepung maizena. Setelah itu kita cut dengan ring cutter atau dengan gelas berbentuk bulat, atau kalian juga bisa potong berbentuk kotak ya.
Kalau kalian tidak punya ring cutter atau gelas yang bisa sesuai ukurannya, kalian bisa potong jadi bentuk persegi. Nah, setelah itu dalam proses penyimpanan juga harus dikasih tepung maizena agar nggak menempel satu sama lain. Oh ya, ini kalau kalian mau simpan kulitnya di dalam kulkas, kalian bisa simpan dalam waktu 3 hari ya. Dan di wadah yang tertutup. Nah, setelah itu, ayo kita isi. Sekarang kita isi dengan sedikit daging, ditutup dengan direkatkan oleh air ya. Kalian pakai air atau telur untuk merekatkan, nggak masalah. Setelah itu, kalian bisa simpan deh di wadah kedap udara juga. Kalian bisa taruh di freezer, ini bisa tahan sampai 1 bulan kalau di dalam freezer. Diisi sedikit, lalu ditutup dan direkatkan. Nah, setelah itu aku langsung ngegoreng karena aku sambil manasin minyak tadi. Jangan terlalu panas. Ingat medium heat. Karena kalau terlalu panas di luarnya udah gosong tapi di dalamnya masih belum mateng. Jadi medium heat ya. Setelah ini aku mau ngegoreng juga bawang putih untuk sausnya. Nah, ditirisin ya. Di sini aku mau buat sendiri sausnya. Jadi aku goreng 6 butir bawang putih. Di sini aku goreng sampai matang ya. Gimana mau tahu caranya matang apa enggak? Ketika kalian potong bagian tengahnya itu udah lembut, nggak keras lagi. Nah, untuk supnya karena aku punya dashi powder, aku tinggal buka aja bungkusnya. Setelah itu aku rebus dashi powdernya. Ini rasanya persis banget sama sop-sop yang di Hokben atau Japanese food kayak gitu. Aku masukin juga wortel sama fish cake. Nah, ini aku masukin dumplingnya. Untuk sausnya sendiri aku hancurin bawang putihnya yang tadi udah kita goreng. Setelah itu aku masukin saus sambal kesukaan kalian apapun itu. Di sini aku pakai Indofood. Nah, setelah itu aku cairkan dengan air panas kurang lebih 5 sendok makan biar lebih cair. Kalian juga bisa disaring ya kalau mau. Terus sajikan deh. Tata di piring biar cantik. Sajikan dengan sausnya. Nah, jadi sekarang kalian bisa nikmatin bareng keluarga kalian. Dijamin enak. Thank you for watching.